Kenapa di dalam kubur itu ada dua malaikat? Munkar dan Nakir. Siapa dia? Dia yang bertanya di kuburan. Apa kuburan? Pasti otakmu langsung. Kuburan adalah tanah. Siapa yang ditanya? Yang ditanya adalah orang yang sudah mati. Ada kerjaan malaikat. Orang mati ditanya-tanya. Itu bahasa siloka yang dipahami oleh kita keliru. Kuburan yang sebenarnya adalah tanah. Tanah itu apa? Nih tanah, nih tanah. Makanya Quran mengatakan, aku ciptakan manusia terbuat dari tanah. Apanya? Jasmaninya. Karena tanah adalah unsur yang paling dominan. Tubuh kita tidak akan tumbuh hidup kalau nggak ada tanah. Karena kalau nggak ada tanah, jelas nggak ada tahu. Kalau nggak ada tanah, jelas nggak ada tempe. Kalau nggak ada tanah, jelas nggak ada daging karena nggak ada rumput. Nggak ada tanah, jelas nggak ada nasi. Semua itu yang kita makan itu berasal dari tanah. Unsur pembantunya, suplemennya adalah air, udara, matahari, sumber api. Tetapi unsurnya yang paling utama adalah tanah. Makanya kita terbuat dari tanah. Setuju sampai sini? Ya, kita ini terbuat dari apa yang kita makan. Gak pusing kan? Makanya bentuk tubuhmu ditentukan oleh mulutmu. Ini saya kok meral gini. Ya salah mulut. Emosimu ditentukan oleh piringmu. Makanya damai dimulai dari piring. Karena orang yang di piringnya masih makan, masih makan daging merah, masih makan gulai kambing, masih makan sate kambing, semua serba merah. Saya yakin emosinya juga merah, pikirannya juga merah, rapotnya merah. Sepanjang dia masih membunuh dan menyakiti untuk kelangsungan hidupnya, maka dia menanggung karma yang besar dalam perjalanan hidupnya. Makanya orang-orang yang sadar mengambil pilihan untuk mengambil makanan yang karmanya lebih sedikit. Makanya makan buah dan sayur. Ini penting nih supaya ngerti. Jadi mulut dan piring itu bahaya kalau nggak dikontrol. Makanya kedamaian mulailah dari piring. Dari situ mulai kedamaian. Makanya orang yang sudah makannya bersih, makannya sayur, makannya buah, sudah menghindari makanan-makanan yang berasal dari membunuh binatang lain, itu sudah mulai itu karmanya sedikit. Pasti mulai damai itu. Itu diajarkan leluhur kita. Makanya di tanah Parahyang itu pa itu artinya tempat, ra itu cahaya, hyang itu leluhur, Parahyang tempat leluhur yang bercahaya. Di sini nih diajarkan kita leluhur kita makan makanan yang langsung dari alam. Makanya ada peribahasa, gampang punya istri orang Sunda. Aburkeun we ka kebon, pasti dahar. Iya, makanya orang Sunda terkenal dari dulu kulitnya bagus. Yang bagus maksudnya. Karena apa? Sudah terbukti kalau makanan-makanan yang mentah, lalab-lalaban itu terbukti tanpa terpengaruh oleh panas api, ternyata itu bisa menimbulkan regenerasi sel. Leluhur kita udah sampai situ. Jadi alam ini sudah memasak matang. Dan setiap yang dimasak oleh alam itu sudah matang. Makanya makan langsung dari alam itu sehat. Nah itu ada bangsa yang persis seperti
leluhur kita di Priangan ini. Siapa itu? Orang Jepang. Mereka lebih suka makanan yang langsung dari alam, tanpa dimasak. Ternyata itu lebih sehat. Terbukti di Okinawa rata-rata umur orang sana di atas 100 tahun. Jadi yang menentukan umur tuh kita juga sebetulnya, ya. Tergantung cara hidup kita. Nah, kalau hidup sudah sehat kemudian meninggal, ya sudah, itu baru kita berbicara takdir. Jangan bicara takdir dulu kalau belum benar hidupnya. Ya. Makan segala, ya, akibatnya apa? Darah kita jadi kotor, kemudian kita sudah takdir. Tidak begitu cara memahami takdir. Ya. Sampai sini ngerti? Mana kuburan? Ini. Kalau ada kuburan, ada yang dikubur dong. Makanya orang Sunda bilang aya kurung, aya kuring. Nah kuring teh nuka kurung. Makanya orang Sunda bilang jisim abdi. Gitu. Jisim itu jasad, abdi itu kuring. Makanya Kira sering mengatakan cekuring oge. Tuh. Tidak pernah mengatakan cekurung oge. Dah kurung mah bukan diri kita. Diri kita yang sebenarnya kuring. Kurung mah anu ngurungan kuring. Itu yang disebut dengan diri sejati. Hebat leluhur kita mah. Jadi malaikat pertama yang harus kita kenal adalah malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya di kuburan. Pernah nggak kalian bertanya, kenapa di kuburan harus ada 2 malaikat? Apa nggak cukup 1 malaikat? Pernah nanya? Pasti nggak nanya. Apa kata orang yang ikut aja? Kan begitu? Nah itulah saya itu menjadi aneh karena saya itu apa saja ditanya. Jawaban hanya diberikan kepada mereka yang mau bertanya. Siapa yang mencari akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu maka pintu akan terbuka. Yang tidak pernah bertanya tidak akan pernah dialiri jawaban. Bertanya itu cuma kelihatan bodoh 5 menit kok. Tapi selanjutnya akan pintar selamanya kalau mau bertanya. Itulah kita. Di kubur itu katanya ada 2 malaikat yang bertanya. Saya waktu kecil umur belasan tahun udah nanya sama bapak saya. Pusing bapak saya tuh kalau ditanya sama saya. Kenapa pak? Ya, yang nurunkan hujan cuma 1, malaikat Mikail. Padahal yang harus dihujani banyak. Ini yang nanya di kubur cuma 1 tapi 2. Bingung bapak saya. Makanya saya titipkan ke pesantren. Saya tanyakan lagi sama ustadz yang dititipi. Saya tanya lagi, bingung lagi dia. Dipulangkan dari pesantren. Nasib saya begitu, terombang-ambing saya dulu. Dan ketika saya bertanya pada diri saya, sejujurnya, malah saya diasingkan. Saya sebetulnya pernah tidak nerimalah dengan kehidupan ini. Masa saya nggak boleh nanya gitu? Maka saya tidak boleh ngerti. Dan saya tidak mau seperti kebanyakan orang. Karena saya ingin menjadi diri saya sendiri. Jadilah seorang mahakarya. Hapus gagasan menjadi seseorang. Jadi yang disebut dengan mahakarya itu bukan yang bikin patung. Bukan yang bikin gedung. Yang bukan yang bikin pesawat. Seorang mahakarya bagi saya adalah mereka yang sukses menjadi dirinya sendiri. Stop menjadi seseorang. Nah ketika saya ingin menjadi diri sendiri, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu, malah saya harus terasing dari kehidupan. Karena yang namanya ngaji dari kecil ya sudah, belajar ihfa, belajar idgham, biguna, bilaguna, belajar itu. Belajar ikro yang namanya ngaji. Di otak saya yang namanya ngaji bukan itu, kalau itu kan baca. Bagi saya baca belum ngaji. Dan lucunya kita kalau sudah baca kitab suci merasa sudah ngaji. Padahal ngaji itu kan mengkaji. Kalau saya cuma baca belum tentu mengkaji. Itu dari umur belasan tahun saya sudah begitu. Saya nanya perkara kenapa di dalam kubur itu ada 2 malaikat.